Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadis 321. Inna ahlal jannati, sak temene penduduk swarga, la yahtajuna, yakti iku padha butuh sapa ahlul jannah ilal ulama maring pira-pira wong alim fil jannati ing dalam swarga. Wadzalika utai mengkono yahtaj annahum iku sak temene ahlul jannah yazuruna iku padha sowan sapa ahlul jannah Allah taala ing Gusti Allah taala fi kulli jumatin ing dalem saben-saben dina Jumat. Fayaqulu mongko ngendika sinten Allah lahum maring ahlul jannah tamannau padha arep-arep sapa sira kabeh alayya ing atase ingsun ma ing perkara syi'tum kang karep sapa sira kabeh. Fayaltafituna mongko padha noleh sapa ahlul jannah ilal ulama'i maring para wong alim. Fayaquluna mongko nuli ngendika sapa ahlul jannah maza ing apa natamanna. Jadi tulisannya yang benar natamanna, arep-arep sapa kita. Fayaquluna mongko padha jawab sapa ulama tamannau padha arep-arep sapa sira kabeh alaihi ing atase Allah kaza ing perkara iki wa kaza lan perkara iki. Fahum mongko utawi ahlul jannah iku yahtajuna iku padha butuh sapa ahlul jannah ilaihim maring ulama fil jannati ing dalam swarga kama yahtajuna kaya oleh butuh sapa ahlul jannah ilaihim maring ulama fit dunya ing dalam dunya. Rawahu Ibnu Asakir an Jabirin. Jadi besok ketika manusia sudah berada di surga, mereka akan tetap membutuhkan para ulama. Ulama sampai di surga itu tetap masih dibutuhkan oleh penduduk surga. Karena apa? Karena penduduk surga itu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dibandingkan kenikmatan yang ada di surga itu, yaitu berupa bisa melihat Allah setiap hari Jumat. Nah, setiap hari Jumat penduduk surga itu bisa melihat Allah. Nah, kemudian Allah berkata kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, apa yang kalian inginkan? Jadi Allah menawarkan kepada penduduk surga, kalian mau apa? Ketika Allah memberikan pertanyaan demikian, penduduk surga celingukan karena mungkin ya bingung. Ditanya Allah seperti itu mau apa? Karena keinginan setiap orang pasti beda-beda. Ada yang pengen ini, pengen nambah bidadari, kepengen ruangan atau kamar di surga lebih diluaskan atau segala macam. Jadi mereka bingung. Akhirnya apa? Akhirnya mau tidak mau mereka meminta petunjuk kepada para ulama. Jadi mereka kemudian menoleh kepada ulama-ulama yang selama di dunia mereka ikuti untuk meminta saran. Nah, saya mau minta apa ini kepada Allah, seperti itu. Kemudian ulama berkata kepada penduduk surga, mintalah kepada Allah ini. Jadi sesuai keinginan, sesuai dengan tingkat kebutuhan para penduduk surga. Jadi itulah pentingnya kita, kalau orang Jawa mengatakan gandulan kepada ulama, yaitu kita semasa hidup di dunia ini harus mempunyai sosok ulama yang menjadi panutan kita, sehingga apa? Sehingga nanti ketika kelak kita di surga, kita masih bisa meminta pendapat kepada ulama tersebut. 322. Inna ahlal ma'rufi, sak temene wong kang ahli gawe kebagusan, fit dunya ing dalam dunya, hum utawi ahlul ma'ruf fit dunya
iku ahlul ma'rufi iku wong kang gawe kebagusan fil akhirati ing dalem akhirat. Wa inna awwala ahlil jannati lan sak temene kawitane penduduk swarga dukhulan apane manjinge al jannata ing swarga hum hiya awwalu ahlil jannah iku ahlul ma'rufi iku wong kang gawe kebagusan. Rawahu at-Tabarani. Orang yang selama di dunia ini selalu membuat kebaikan, maka besok kelak di akhirat orang tersebut juga akan tergolong sebagai orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah. Itu berupa pahala yang sangat besar dan derajat yang tinggi. Kemudian wa inna awwala ahlil jannati, dan orang pertama kali yang akan masuk di surga yaitu adalah orang-orang yang semasa hidup di dunia selalu berbuat kebaikan. Kebaikan ini adalah kebaikan yang mengarah kepada akhirat. Jadi tidak untuk semata-mata popularitas atau untuk pamer atau untuk riak, tidak, tapi memang tujuannya untuk akhirat. 323 inna awwalama saat temene kawitane perkara yujaza kang diganjar bihi kelawan ma al abdu sapa kawula sifate abad al mukminu kang mukmin ba'da mautihi ing dalam sawise matine abad iku ayu faro iku yen to disepuro sapa li jami iman keduwe sekabehane wong tabi akang ngetut bureni sapa man janazatahu ing jenazahe abad. Rawahu al-Baihaqi an Ibnu Abbas. Jadi seorang muslim, hamba yang mukmin ketika meninggal itu mendapatkan keistimewaan dari Allah, yaitu berupa apa? Jadi dikasih voucher, istilah kita ya. Voucher itu berupa apa? Yaitu permintaan pertama kali yang berupa pahala yang diberikan kepada mayit tadi, yaitu berupa voucher bahwa si mayit tersebut yang statusnya itu adalah mayit orang baik, mayitnya orang mukmin, itu bisa mendoakan kebaikan, bisa mendoakan untuk diampuni dosanya bagi setiap orang atau pelayat yang ikut mengikuti proses pemakaman. Jadi dari rumah mengikuti jenazahnya sampai dibawa ke kuburan. 324 inna buyutallahi sak temene pira-pira omahe Allah fil ardi ing dalam bumi iku al masajidu pira-pira masjid wa inna haqqan lan sak temene iku hak alallahi ing atase Allah apa ayyukrima apa yen to mulyaake sinten Allah man ing wong zaro kang gelem ziarah utawa nekani sapa man hu ing Allah fiha ing dalem masajid. Rawahu at-Tabarani an Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya rumah-rumah Allah di bumi ini yaitu masjid-masjid yang berada di bumi ini. Jadi masjid, musola atau tempat-tempat ibadah untuk sholat itulah rumahnya Allah. Dan pasti wa inna haqqan itu pasti janjinya Allah akan memuliakan bagi setiap orang yang mau masuk ke dalam masjid untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita mau berkunjung meminta bantuan kepada Pak Lurah atau DPR, maka kita harus ke rumahnya. Ya sama kalau kita ingin dimuliakan Allah, mendapatkan nikmat yang lebih dari Allah, ingin dimuliakan, ingin derajatnya diangkat, ingin dosanya diampuni, maka kita harus pergi ke rumah Allah, yaitu pergi ke masjid untuk beribadah di situ. Jadi cakupannya lebih luasnya lagi, tidak hanya sekedar ibadah, tapi masjid itu pun juga harus kita hormati.
jangan sampai kita kotori, harus dijaga kebersihannya, harus dirawat. Nah, itu bentuk dari kita peduli terhadap rumah Allah, tidak hanya digunakan untuk beribadah tapi juga dijaga. 325 inna sodaqota sirri, sak temene sedekah kang rahasia iku tudfi'u, bisa ngelebur apa sodaqota sir wadabar robbi ing bendune pangeran. Wa inna silatar rahimilan, sak temene nyambung sanak famili iku tazidu, iku bisa nambahi apa silaturrahim fil umuri ing dalam umur. Wa inna suna'i al ma'rufilan, sak temene piro-piro gawe kebagusan iku taki, bisa ngreksa apa suna'i al ma'ruf masori asu ing piro-piro perkara elek kang bisa ngrusak. Wa inna qaula la ilaha illallah, lan sak temene ucapan la ilaha illallah tadfa'u iku bisa nolak apa qaulu la ilaha illallah an qailiha, saking wong kang ngucapake kalimat la ilaha illallah, nolak etis atan ing songo watis inalan 90 apane baban lawange minal balai saking poncoboyo adnaha utawi sak ngisor-ngisore bala utawa tis atan watis ina iku mau alhamma ing kesusahan. Hadis ini menerangkan tentang beberapa fadilah amal yang baik. Yang pertama yaitu fadilahnya bersedekah secara rahasia. Itu bisa meredam murkanya Allah. Di sedekah sir itu masyhur, itu fadilahnya baik. Tapi apakah terus sedekah yang tidak sirri itu tidak baik? Belum tentu. Jadi sedekah yang tidak sirri, asal pelakunya ini bisa menjaga hatinya dari perbuatan riya, atau memang motifnya itu untuk memberikan semangat agar orang lain juga ikutan bersedekah, atau bahasanya motivasi, itu tidak kalah afdol juga daripada sedekah sirri. Kemudian silaturrahim menyambung sanak famili, saudara, kerabat, tidak memutus dalam artian tidak mau silaturahmi padahal itu adalah saudara asli. Itu fadilahnya bisa menambah barokahnya umur kita, ya. Silaturahim bisa menambah barokah umur kita. Kemudian berbuat baik kepada orang lain, itu bisa menjaga kita dari segala macam keburukan, entah itu keburukan yang bersifat ukhrawi atau keburukan yang bersifat duniawi. Keburukan ukhrawi yaitu terhindar dari mati su'ul khotimah, naudzubillah, atau keburukan yang bersifat duniawi, diancam orang, ya, terus kemudian kita dijahili sama orang karena kita tidak mau berbuat baik, ya, tidak punya etika kepada orang lain, tidak punya sopan santun kepada orang lain, maka kita ya selalu akan mendapatkan ancaman juga dari orang lain. Kemudian wa inna qaula la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu mempunyai faidah yang sangat luar biasa, yaitu bisa menolak dari si pembacanya dari 99 pintu keluarnya bencana. Itu bencana yang paling ringan, yaitu kesusahan. Jadi 99 jenis bala yang modelnya macam-macam, entah rizki yang seret, anak yang amit-amit kurang nurut, istri yang rewel, atau kesusahan-kesusahan lain, itu semua dihilangkan dari orang yang selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. 326 Inna fil jannati, sak temene iku ing dalem swarga, hurufan ana apa pira-pira kamar, yura kang bisa ditingali zahiruha
apa jabane huruf min batinia sangking jerone huruf wa batinuha lan jerone huruf bisa ditingali min zahiriha sangking jabane huruf ada kang wis nyawisake ha ing huruf Allahu taala sinten Allah taala dicawisake liman keduwe wong at'ama kang paring mangan sapa wong atau ama ing panganan wa alana lan nglembutake sapa wong sapa man al kalama ing bicarane wa taba'a lan ngetut bureni sapa wong asyama ing poso wa lan salat sapa man bilaili ing dalem wektu bengi wan nasu hale utawi menungso iku niyamun iku padha turu rawahu at-Tirmidzi an aliyin. Sesungguhnya kelak di dalam surga terdapat beberapa kamar yang mana ciri-cirinya itu dari luarnya bisa melihat dalamannya. Ketika kita di dalam kamar bisa melihat suasana luarnya. Nah, jadi kayak transparan gitu, dari luar atau dari dalam itu kelihatan semuanya. Yang mana kamar-kamar yang ada di surga tersebut disiapkan Allah bagi orang yang selama di dunia ini hobi memberi makan kepada orang lain yang membutuhkan ataupun yang tidak membutuhkan. Jadi sangat dermawan, urusan makan itu dia sering ngasih kepada tetangga-tetangganya, kepada saudara-saudaranya. Kemudian wa'alanal kalam, dan juga diberikan bagi orang yang cara bicaranya ini lemah lembut, sopan santun. Apalagi terhadap orang tua, terhadap yang lebih tua, seniornya, gurunya apalagi. Kemudian wataba asyam, orang yang selalu mudawamah atau melanggengkan puasa. Dalam hal ini yaitu melanggengkan puasa yang secara syariat ini disunnahkan, seperti Senin Kemis, puasa 3 hari dalam 1 bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15 atau 14, 15, 16, atau puasa di awal bulan, pertengahan bulan, kemudian akhir bulan, puasa Asyura, puasa apalagi Muharram, banyak sekali ya, yaitu jenis-jenis puasa yang memang dimasyru'kan dalam syariat Islam. Kemudian yang terakhir, kamar-kamar tadi itu diperuntukkan bagi orang yang istiqomah sholat malam, sedangkan kebanyakan manusia itu lelap dengan tidurnya. Jadi sangat berat ya, kebanyakan waktu malam orang-orang tidur, tapi dia bangun mengambil air wudhu, kemudian sholat tengah malam. 327 Inna fil jannati, saat temene iku ing dalam swarga, daron ono opo omah yukolu kang diucap nolaha kedue dar, opo darul farohi, opo omah kebahagiaan, namanya darul faroh. La yadkhulu, kang ora bisa mancing ha ing darul faroh sapa ilaman kejaba wong farroha kang gawe bungah sapa man asibiyana ing pira-pira bocah cilik. Rawahu Ibnu Adi an Aisyata. Ada satu lagi tempat di dalam surga yang berbentuk rumah yang dikatakan atau yang dinamai sebagai Darul Faroh. Darul Faroh ini tidak bisa dimasuki oleh seseorang siapapun kecuali orang yang punya kriteria semasa hidupnya ini suka membuat gembira anak-anak kecil. Ini ya, membuat senang anak-anak kecil. Jadi misal
ketika dia di dunia sering menghibur anak kecil, sering bermain dengan anak kecil. Lah anak kecil ini umum sifatnya, bisa anaknya sendiri, bisa anak orang lain, jadi macam-macam. Yang penting dia selalu bisa membuat anak kecil ini bahagia atau membahagiakan anak kecil. Jadi maka dari itu bagi orang tua patut membaca hadis ini, patut tahu hadis ini, bahwa jangan sampai kita kepada anak kita yang masih kecil itu tidak sayang, tidak membahagiakan. Ya, keliru. Karena apa? Karena orang tua itu nantinya akan diikuti oleh anaknya. Kalau anaknya tidak mengidolakan orang tuanya, karena memori anak semasa kecil itu ingat, orang tua saya itu tidak baik kepada saya, galak kepada saya. Ya, ketika dia semakin hari tumbuh dewasa, maka yang dia ingat orang tua saya itu tidak baik, tidak bisa membuat saya gembira. Tapi kalau dari kecil orang tua sudah sering membuat happy, maka ketika anak ini beranjak dewasa, maka orang tua ini akan menjadi idola bagi anaknya. Dan itu kesempatan yang sangat besar sekali apabila orang tua bisa menjadi contoh yang baik, diidolakan oleh anaknya, insya Allah anaknya pun akan mengikuti jejak orang tuanya. 328. Inna fil jannati sak temene iku ing dalam swarga baban ana apa lawang yukalu kang diucapno lahu keduwe bab ad-duha apa lawang kang dijenengi ad-duha. Fa idza kana mongko nalikane ana apa yaumul kiamat apa dina kiamat nada mongko undang-undang munadin sapa wong kang undang-undang. Isine undang-undang aina iku ing dalem endi alladzina utawi wong akeh kan kang padha ana sapa alladzina yudawimuna iku padha nglanggengno sapa alladzina alayya ing atase ingsun salatad duha ing salat duha. Hadza utawi iki iku babukum iku lawang sira kabeh fadkhulu mongko padha manjing sira kabeh ing babukum bi rahmatillahi kelawan kawelasane Allah. Rawahu at-Tabarani an Abi Hurairah. Ada lagi di surga terdapat sebuah pintu yang dinamai ad-duha. Jadi pintunya ini bertuliskan ad-duha. Pintu ad-duha ini besok ketika hari kiamat ada orang-orang yang menyerukan di depannya. Seruannya yaitu berbunyi, manakah orang-orang yang semasa hidup di dunia selalu istiqomah melakukan sholat duha? Sini-sini kumpul masuk ke arah pintu ad-duha ini. Karena ini khusus bagi orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat duha. 329. Innal abda sak temene kawula iku idza wudi'a nalikane diselehno sapa abd fi qabrihi ing dalam kubure abd wa tawallalan wis mengo anhu saking abd ashabu sapa pira-pira kancane abd hatta innahu sehingga sak temene abd iku yasmau iku ngrungu sapa abd qur'ani alihim ing swara sendale ashab ata mongko teka ing abd malakani sapa malaikat loro fayuk idani mongko nyalehna sapa malakani hi ing abd fayakulani mongko ngucap sapa malakani lahu maring abd ma ing apa kunta ana sapa sira takulu iku ngucap sapa sira fi hadzal rajuli ing dalem ikilah wong lanang Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Fa amal mukminu anapun utawi wong mukmin fayaqulu mongko ngucap sapa mukmin asyhadu nyekseni sapa ingsun annahu ing sak temene rajul iku Abdullahi iku kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Fayuqalu mongko diucapno maring mukmin ungdur ningalono sira ila maq'antika maring panggonan sira minan nari saking neraka qad abdala iku wis teman-teman ganti ka ing sira Allahu sinten Allah bihi kelawan maq'antika maq'adan ing panggonan minal jannati saking swarga. Fayara mongko ningali sapa mukmin huma ing
annar wal jannah jami'an hale sekabehane. Wa yufsahu lan dijembarno lahu kedue mukmin fi qabrihi ing dalam kubure mukmin sab'una apa 70 ziroan apane ziroe wa yumla ulan dikebak-kebai alaihi ing atase mukmin khadirun ing ijo-ijoan yakni kenikmatan ila yaumi yub'atsun maring dinane ditangekno sapa wong akeh. Wa amal kafiru lan anapun utawi wong kafir awil munafiku utawa wong munafik fayuqalu mongko iku diucapno lahu maring kafir ma ing apa kunta ana sapa sira takulu iku ngucap sapa sira fi hadzal rajuli ing dalam ikilah wong lanang yakni Nabi Muhammad. Fayaqulu mongko ngucap sapa kafir la adri ora ngerti sapa ingsun wa kuntulan ana sapa ingsun iku aku lu ngucap sapa ingsun ma ing perkara yaqulu kang ngucap sapa annasu menungso. Wa yuqalu lan fayuqalu mongko diucapno lahu maring kafir la daraita ora ngerti sapa sira wala talaita lan ora maca sapa sira. Sumayudrabu mongko nuli dipukulno sapa sumayudrabu mongko nuli dipukul sapa kafir bimitrokin kelawan bodem min hadidin saking besi durbatan ing pukulan baina udhunaihi ing dalam antarane kuping lorone kafir. Fayasihu mongko njerit utawa bengok sapa kafir sayhatan ing bengokan kang banter yasma'u haling krungu utawa yasma'u kang krungu ha ing sayhah man sapa wong yali kang nyandingi sapa man hi ing kafir ghairu tsaqalaini kang sakliyane jin lan menungso. Wa yudayyaqulan disempitake alaihi ing atase kafir qabruhu apa kuburane kafir hatta takhtalifa sehingga dadi perenca-perenca adlauhu apa pira-pira balung igone kafir. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini menceritakan betapa menakutkannya keadaan orang yang baru meninggal. Jadi orang meninggal ketika jasadnya sudah dikuburkan, sudah tertutup oleh tanah, itu masih bisa mendengarkan suara di sekitarnya. Termasuk ketika nanti para pelayat itu hendak pergi atau hendak pulang ke rumah masing-masing, itu masih bisa mendengarkan suara langkah demi langkah kalau orang-orang tersebut hendak pergi meninggalkannya. Nah, ketika suara-suara sandal ini sudah mulai tidak terdengar oleh mayit, maka datanglah dua malaikat. Nah, ya, jadi dia akan didatangi oleh malaikat yang jumlahnya ada dua, yaitu Mungkar Nakir, untuk memberikan pertanyaan. Yang mana isi pertanyaannya yaitu, apa pendapat kamu tentang sosok laki-laki ini? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Nah, ketika mayitnya itu adalah mayit orang mukmin, maka dia akan menjawab, saya bersaksi bahwa laki-laki tersebut atau yang dimaksud adalah Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kemudian dikatakan pada mayit tersebut, sekarang lihatlah tempat kamu aslinya itu mau dimasukkan ke dalam neraka, tapi berhubung kamu bisa menjawab pertanyaan dari saya, sekarang Allah sudah menggantikan tempat kamu dipindah ke dalam surga. Kemudian mayat tersebut diperlihatkan tempat sana itu adalah tempat surga, di sana adalah neraka. Jadi bisa melihat surga dan neraka secara bersamaan. Kemudian karena dia bisa menjawab pertanyaan malaikat tadi, kuburannya diperluas. Jadi seakan-akan kuburan yang hanya ukuran 1 meter atau 1,5 meter ini tiba-tiba menjadi luas. Itu sampai sab'una ziro'an, sampai 70 ziro. 70 ziro, kalau 1 ziro'nya itu kurang lebih 1,5 meter ya. 1,5 meter kali 70. Sangat luas. Kemudian wayumla'u alaihi khadiran, kemudian
di sekitar kuburannya itu berubah menjadi taman yang hijau. Jadi berubah menjadi taman yang hijau seperti ya surga versi mini lah. Itu akan bertempat di situ ila yaumi yub'atsun, sampai di mana hari seluruh makhluk akan dibangkitkan lagi. Itu setelah terjadinya kiamat. Kemudian kalau mayat tersebut dari orang kafir atau orang munafik, pertanyaannya tetap sama. Apa pendapatmu tentang Nabi Muhammad? Maka otomatis orang kafir atau orang munafik tidak akan tahu jawabannya. La adri, saya tidak tahu, saya tidak paham. Wa kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku hanya ikut-ikutan apa yang dikatakan oleh manusia yang lainnya. Saya hanya ikut-ikutan, saya tidak tahu. Fayuqalu lahu la daraita wa la talaita. Kemudian malaikat tersebut berkata kepada dia, ya betul, kamu tidak paham dan kamu juga tidak pernah membaca ayat-ayat Allah. Jadi kamu tidak tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, summa yudrabu bimitraq, maka orang tersebut akan mendapatkan siksaan, yaitu dipukul menggunakan palu yang besar yang terbuat dari besi, yang mana pukulannya itu mengenai baina udhunaihi, yaitu di antara dua telinganya, yaitu atas kepala maksudnya. Fayasihu sayhatan, maka ketika dipukul kepalanya otomatis seseorang akan berteriak dengan keras. Yasma'uha man yalihi, sampai suara teriakannya ini didengar oleh orang sekitarnya. Jadi orang-orang yang berada di sekitarnya itu mendengar. Ghairas saqalain, itu selain jin dan manusia. Jadi untuk jin dan manusia dia tidak mendengar, tapi makhluk yang lainnya itu mendengarkan. Wa yudayyaku alaihi qabruhu, dan kuburannya akan disempitkan lagi, tidak akan terhimpit oleh kanan kiri dari kuburan tersebut. Hatta takhtalifa adlau, sehingga tulang rusuknya ini pecah, kanan menusuk bagian kiri, yang kiri menusuk ke bagian kanan. Na'udzubillah min dzalik. 330. Inna lillahi, sak temene iku tetep kedue Allah Ta'ala halim hulur Allah, ibadan ana apa pira-pira kawula ikhtassa kang ngususake sinten Allahum ing ibad, dikhususna bihawa ijin nasi kelawan pira-pira kebutuhane manungsa. Yafza'u bali annasu sapa manungsa ilaihim maring ibadan fi hawa ijhim ing dalam pira-pira kebutuhane annas. Ulaika utai mengkono-mengkono ibad hum hiya ulaik iku al-aminuna, iku pira-pira wong kang aman min azabillahi saking siksane Allah. Rawahu at-Tabarani ani Bani Umar. Allah itu memiliki banyak sekali hamba yang memang dikhususkan untuk mencukupi kebutuhan orang-orang lain. Jadi yang mana orang-orang tersebut menaruh harapan besar agar bisa ditolong oleh hamba-hamba yang mampu tersebut. Dalam bermasyarakat pastinya kita tahu ada orang kaya, ya ada orang miskin. Tapi kan tidak semua orang kaya itu mau dermawan. Ada orang butuh, ada orang yang tidak butuh. Lah belum tentu orang yang tidak butuh itu mau bersedekah kepada orang yang membutuhkan, kan belum tentu lah. Tapi dalam hadis ini Allah itu memberikan kekhususan bagi hamba-hamba yang diberikan kelapangan rizki, yang mau direpotkan oleh orang-orang lain. Ada orang lain terkena musibah, dia mau membantu. Ada orang lain tidak bisa makan, dia memberi makan. Ada orang lain tidak punya pekerjaan, dia memberikan lapangan pekerjaan. Nah, itu adalah orang-orang
yang nantinya disifati oleh Allah, ulaika hum al-aminuna min adzabillah. Mereka kelak di hari kiamat atau di akhirat akan selamat dari siksanya Allah. 331. Innalillahi, sak temene iku tetep kedue Allah Ta'ala halim maha luhur Allah. Aqwaman ono apa pira-pira kaum yakhtassu kang wis ngususake sinten Allahum ing aqwam dikhususna bin ni'ami kelawan pira-pira kenikmatan limana fi'il ibadi kanggo pira-pira kemanfaatane pira-pira kawula wa yukirru lan netepake sinten Allah ha ing ni'am fihim ing dalam ibad ma badzalu ing dalam selagine padha nyerahna sapa aqwam ha ing ni'am. Fa idza mana'u mongko nalikane nyegah sapa aqwam ha ing ni'am naz'a mongko nyabut sinten Allah ha ing ni'am minhum saking aqwam. Fahawwala mongko nuli mindahno sinten Allah ing ni'am ila ghairihim maring sakliyane aqwam. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Ibnu Umar. Makna hadis ini hampir sama dengan hadis sebelumnya, tetapi ada kelanjutannya. Jadi barang siapa yang kepingin posisinya itu tetap menjadi orang yang bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain, dalam tanda kutip orang yang selalu diberi rezeki yang banyak oleh Allah, maka jangan sampai dia berani menjadi orang yang pelit. Jadi dia harus tetap menjadi orang yang dermawan, ya, dikasih harta yang banyak oleh Allah, dikasih rezeki yang banyak oleh Allah, dia harus menjadi orang yang dermawan. Jangan sampai dia berani pelit. Sekali dia pelit, maka Allah akan menggantikan perannya kepada orang lain. Jadi aktornya akan dirubah. Nah, jadi naudzubillah kan ya, sampean sudah ditakdir menjadi aktor pemeran orang yang dermawan karena pelit, wah, maka Allah akan gantikan ya. Jadi yang semula sampean itu orang kaya, sekarang dijadikan Allah orang miskin. Nah, orang miskin akan menggantikan posisi sampean yang sebelumnya menjadi orang kaya. Wallahu alam bishawab.